kesempatan. Inna sesungguhnya al insana manusia itu lah ini adalah benar-benar fi di dalam husrin kerugian. Semua manusia, al insana manusia wis pokoke kabeh menungso. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti terlahir di muka bumi ini husrin. Dalam konteks kekinian berarti 8 miliar penduduk bumi semuanya statusnya apa? Husrin. Mungkin jadi ada yang bertanya-tanya, husrin gimana Ustaz? Rugi gimana? Wong kula nggih uripe penak, rezeki ompir, bondo donya ya mambrah-mambrah, alhamdulillah keluarga ya sakinah, mawaddah warahmah, anake kok ya soleh-solehah, kok masih disebut husrin itu gimana? Nah, kayaknya untuk memahami husrin ini kerugian, bicara untung rugi itu paling gampang itu kayaknya dalam bentuk angka, dalam bentuk matematis. Kalau secara verbal kerugian manusia dalam keadaan kerugian apa gitu. Tapi nanti kalau secara matematis kayaknya lebih mudah. Gampangannya karena jenengan ulaan 10.000 kok saged ngedol 20.000, berarti kok rugi? Berarti napa rugi? Berarti tinggi kosok wangsule ulaan 15.000 bareng didol melih kok gur payune 3.000, berarti kok rugi? Rugi lah. Contohnya gitu. Nanti kita sayyi'ati a'malina may yahdihillahu la mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da. Ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqillaha haitsu ma kunta wa'ati sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Sepindah dari ngaturaken duka cita sedanipun Bapak Heri mantan Kades Gemuruh usia 51 tahun, masyaallah. Semoga kebajikan-kebajikan yang selama ini beliau sudah tunaikan Allah menerima menjadi amal soleh, menjadi pemberat timbangan bagi beliau, dan menjadi kebaikan di dalam kitab catatan amal beliau. Dan semoga kesalahan dan juga mungkin kekurangannya Allah berkenan memberikan maghfirah, ampunan, sehingga kemudian beliau dimudahkan perjalanan kehidupan setelah kematian, dilapangkan kuburnya, dimudahkan hisabnya, kelak semoga dimudahkan pula untuk masuk jannahnya Allah Ta'ala. Dan semoga keluarganya diberikan kesabaran. Inilah qadarullah. Dalam 3 hari ini kebetulan hari pertama tanggal 1 Januari kami dapat layu muwakif Joglo Alkomar Binorong juga meninggal, Bapak Haji Risdianto, usianya 67. Hari kedua kami dapat layu jamaah pengajian Perumahan Korpri Semarang Kidul, Bapak Nurul Huda, usia 61 tahun. Dan hari ini dapat layu lagi. Seperti itulah umur. Ada yang dikasih rezeki sama Allah ketemu tahun 2024 cuma sehari. Ada yang cuma dapat rezeki cuma 2 hari. Ada yang dapat rezeki cuma 3 hari. Kita nggak tahu nih rezeki kita itu dikasih sama Allah itu sampai kapan gitu kan. Apakah kiranya kita itu pasti akan ngelewatin tahun 2024? Belum tentu. Untuk itulah kaum muslimin di kesempatan malam hari ini pun kita sisipi nih ngaji sejarah kita sisipi karena ini momen awal tahun. Yuk kita lakukan renungan awal tahun. Kita akan pelajari kembali satu surat yang kayaknya kita sudah hafal banget. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sisi mana kerugiannya? Nanti coba kita tengok dan seperti apa posisi kita
Nanti sambil kita bermuhasabah, awas diri, introspeksi dengannya. Harapannya, andai kita masih diberi rezeki panjang umur. Semoga umur-umur yang akan kita lalui akan jadi umur-umur yang lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Insyaallah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam. Ya, masih diberi umur atau diberi hidup itu sebenarnya adalah nikmat, kaum muslim. Nikmat atau ada yang susah malah masih aku malah urip baik gitu. Ada yang mungkin masih dikasih hidup malah susah. Ya mungkin utang yang berang-berang, bojone selingkuh, anaknya dugal-dugal, awaknya komplikasi lah kayak gitu, mungkin masih dikasih hidup itu malah pusing gitu kan. Tapi kalau kita kayaknya dikasih hidup gimana? Nikmat, masya Allah. Kita beruntung tadi. Ternyata kita mungkin masih dikasih kesempatan untuk beramal, untuk berbekal. Nikmatnya dari sisi itu. Apalagi kok diberi panjang umur, kayaknya ini juga nikmat. Sehingga mungkin kita senantiasa berdoa agar dipanjangkan umurnya. Bahkan kita juga senang silaturahim karena dengannya nanti kita dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umur. Tapi ada yang harus kita ingat. Setiap nikmat pasti ada tanggung jawabannya. Summa latus alunna yaumaidin anin naim. Kemudian pada hari itu maka kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang dulu pernah kita dapat. Jadi besok itu akan dimintai pertanggungjawaban segala nikmat, termasuk umur. Jadi kadang kita itu mungkin keliru, ada orang yang umur 30 tahun meninggal, malas teman ya, karena 30 tahun meninggal gitu kan. Duh, bisa jadi justru malah ini kebaikan, karena semakin panjang umur kita berarti pertanggungjawabannya di hadapan Allah juga semakin berat. Karena umur itu tadi nikmat, dan nikmat itu ada pertanggungjawabannya. Nah, di sisi inilah bisa jadi kemudian tadi Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu. Kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan umur, kaitannya dengan kesempatan. Inna, sesungguhnya al insana, manusia itu lah, ini adalah benar-benar fi, di dalam khusrin, kerugian. Semua manusia, al-insana, manusia, wis pokoke kabeh menungso. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti terlahir di muka bumi ini khusrin. Dalam konteks kekinian berarti 8 miliar penduduk bumi semuanya statusnya apa? Khusrin. Mungkin jadi ada yang bertanya-tanya, khusrin gimana Ustaz? Rugi gimana? Wong kula nggih uripe penak, rezeki omber, bondo donya ya mambrah-mambrah, alhamdulillah keluarga ya sakinah, mawaddah, warahmah, anake kok ya soleh-solehah, kok masih disebut khusrin itu gimana? Nah, kayaknya untuk memahami khusrin ini, kerugian, bicara untung rugi itu paling gampang itu kayaknya dalam bentuk angka, dalam bentuk matematis. Kalau secara verbal kerugian manusia dalam keadaan kerugian apa gitu. Tapi nanti kalau secara matematis kayaknya lebih mudah. Gampangannya kan jenengan ulaan 10.000 kok saged ngedol 20.000, berarti apa rugi? Berarti napa rugi? Berarti. Inggih kosok wangsule ulaan 15.000 bareng didol melih kok gur payune 3.000, berarti apa rugi? Rugi lah. Contohnya gitu. Nanti kita kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan umur, kita akan coba bikin hitungan matematis. Baik Bapak Ibu kaum muslimin, yuk kita coba hitung-hitung ya, supaya nanti tujuannya memahami makna apa? Khusrin. Makna merugi itu sebenarnya apa sih ya? Baik, saya buatkan satu garis ini Pak. Garis warna kuning ini saya ibaratkan ini adalah garis waktu. Yang diciptakan oleh Allah, waktu, ternyata Allah ciptakan waktu itu nggak ada endingnya. Sehingga kalau kita bikin garis waktu itu sebenarnya nggak ada ujungnya, tak terhingga. Buktinya apa? Kita hidup ternyata itu cuma pindah-pindah alam dunia, alam kubur, di mahsyar, barikun fil jannah, barikun fis sa'ir. Nanti kalau sudah masuk surga, berapa lama kita akan tinggal di surga? Selama-lamanya. Selama-lamanya sih pinten tahun. Orang ono podo, orang ono poli. Lah berarti kan tak terhingga. Oh berarti garis waktu itu tak terhingga. Kalau begitu, andai kita kemudian dikasih hidup oleh Allah, lahir, kemudian kita dikasih momen misalnya ini jarak antara lahir sampai mati, inilah yang disebut umur, itu sebenarnya adalah titik kecil dari garis waktu yang tak terhingga. Umur kita itu hanyalah titik kecil.
Cuma supaya lebih jelas tak bikin garis 2 gitu kan. Aslinya jone yo titik kecil. Oke, kita renung ini karena kita akan membuat sebuah rasio perbandingan. Banter-bantere kalau panjenengan umure pinten gesang teng dunya niku paling pinten? 200 150 pinten? Berapa? Tadi ya kata Nabi ya. Ya. Umril umati baina sitina ila sabina. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Bahkan beliau sudah menetapkan wa aqalluhum man yazuzu dalik. Sedikit di antaranya yang lebih dari itu. 60, 70. Karena kalau jenengan saniki yuswana 59 ya siap-siap lah. Berarti mungkin karek setahun gitu. Alhamdulillah Ustaz kula mun swidak pitu berarti wis kelewatan. Yo nek swidak pitu mungkin jenengan sing bagian 70. Berarti kan garek pinten? 3 tahun gitu kan. Lah kula pun 83 oh berarti jenengan masuk kategori aqalluhum man yazuzu dalik, sedikit yang lebih dari itu. Kalangan sedikit aja ini. Oke ya, kita garis bawahi 60 nih. 60 aja. Ternyata 60 tahun kehidupan kita di dunia endingnya satu, kematian. Dan kematian itu bukan ujung dari kehidupan kita. Itu hanya jembatan. Kita akan berpindah ke alam kubur. Bahkan alam semesta itu akan hancur dengan kejadian hari kiamat. Tapi ternyata kehancuran alam semesta ini juga bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Kita akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan mahsyar. Disinilah kita akan dihisab, diadili segala perkara yang pernah kita perbuat 60 tahun kehidupan kita di dunia. Disinilah kita akan mendapatkan kitab catatan amal. Ternyata ucapan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, semuanya itu ada catatannya, ada track recordnya. Di sini juga kita akan ditimbang nih, kebaikan dan keburukan kita. Andai kita pernah berbuat sejarah kebaikan, maka itu bisa menjadi sebab kita itu masuk surga. Ini kosok wang sule. Bisa jadi sejarah kejahatan, keburukan yang kita perbuat, ternyata justru membuat kita terpeleset ke neraka. Mahsyar. Baru nanti segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka. Nah sekarang saya tanya, berapa lama kita tinggal di mahsyar? Berapa lama nih kita akan tinggal di mahsyar? Kalau tadi di dunia 60 tahun, di mahsyar berapa lama? Berapa? Surat Al-Ma'arij ayat 4. Al-yauma miqdaruhu khamsina alfasanah. Kita akan tinggal di mahsyar 50.000 tahun. Berapa? 50.000 tahun. Al-yauma miqdaruhu khamsina alfasanah. Tadi di dunia berapa? 60 tahun lah, taruh 60 tahun. Dari sini supaya kita memahami innal insana lafi husrin, yuk coba kita buat rasio antara umur kita di dunia dengan umur kita ketika di mahsyar atau tinggal kita di mahsyar 50.000 tahun, kita coba perbandingkan. Yuk kita hitung-hitung matematika. Kita bikin hari nih, 60 tahun hidup kita di dunia, kita jadikan hari. Saya taruh 1 tahun itu 360 hari aja. 60 kali 360. Ini 50.000 tahun di mahsyar, kita kalikan hari juga 360 hari. Ketemunya ini Pak. Kita tinggal di dunia itu 21.600 hari, sementara di padang mahsyar kita akan tinggal 18 juta hari. Saya bayang ke? Nah sekarang kita akan coba bahas nih. Saat besok kita tinggal di mahsyar, karena panjangnya tadi 50.000 tahun, kita itu teringat bahwa pernah hidup di dunia itu rasanya berapa lama gitu loh Pak. Karena saking dawane mahsyar kan jadi kita teringat, oh berarti jadi urip nang dunia ini sedela banget. Cuma sedela bangetnya itu kita akan coba bikin dalam bentuk angka, Karena tadi, karena bicara untung rugi itu akan lebih mudah kalau bicaranya itu secara kuantitatif. Maka 21.600 dibagi 18 juta, ketemunya saat di mahsyar kita merasa tinggal di dunia itu cuma 0,0012 hari. Ustadz mau ujung nganggo 0,00 Ustadz iki kula mboten lulus matematik riyen Ustadz. Ya wis, kita jadikan jam. Hari ini kita jadikan jam kali 24. Ternyata saat di mahsyar kita itu teringat bahwa kita pernah hidup di dunia itu, ternyata rasanya hidup di dunia cuma 0,029 jam. Cek 0,0 Ustadz, cek bingung ke Ustadz. Oke, kita jadiin menit.
Saat berada di mahsyar, kita itu merasa tinggal di dunia itu cuma 1,73 menit. Lagi loh, kalau mudeng Ustaz, 1,70 berarti orang ngantek 2 menit. Enggak, saat di mahsyar itu kita teringat bahwa hidup di dunia itu jebul orang nganti 2 menit, Pak. Dan ini ada syahidnya, ada buktinya bahwa Allah Ta'ala juga berfirman. Surat Yunus ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yashuruhum ka'allam yalbasu ila sa'atan minan nahar. Ingatlah dan ingatlah hari di saat Allah kumpulkan mereka. Mereka siapa? Manusia. Dikumpulkan di mana? Mahsyar. Ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Mereka itu merasa tidak pernah tinggal di dunia kecuali hanya sa'atan minan nahar, sesaat di waktu siang, bukan sedinten, bukan setengah hari ini mboten. Dia ingat bahwa dia pernah hidup di dunia. Berapa lama tinggal di dunia? Sa'atan minan nahar, sesaat di waktu siang. Yang tadi kalau hitungan secara matematika ketemunya berapa? Ketemunya berapa? 1,73 menit. Bahasa di dalam Al-Quran, lam yalbasu illa sa'atam minan nahar. Mereka tidak pernah berdiam di dunia kecuali hanya sesaat di siang hari. Nah, disinilah Pak, nanti kita akan bisa memahami wal asri innal insana lafi husrin. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kenapa? Betapa meruginya tuh. Orang yang hanya sekedar mencari kebahagiaan dunia yang 1,73 menit ternyata harus mempertaruhkan kehidupan yang sangat panjang di mahsyar 50.000 tahun. Saya tanya, untung kok rugi? Ande swidak tahun teng dunia niku kepenak terus ora tau susah sugih pol-polan dadi wong sing paling berkuasa, ning mangke teng mahsyar itu 50 tahun niku menderita. Saya tanya, untung kok rugi? Ini yang disebut dengan innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam. Dan ternyata tingkatan orang yang husrin itu bisa kita bagi jadi 3, Pak. Tingkatan orang yang husrin. Jadi rugi semua, cuma tingkatannya beda. Satu ada level paling merugi, di bawahnya sangat merugi, di bawahnya lagi merugi. Coba kita tengok nih. Yang pertama, orang yang paling merugi. Siapa? Orang yang bagaimana? Paling merugi. Siapa mereka? Mereka adalah yang menghabiskan umurnya yang sedikit 60-70 tahun kehidupan dunianya justru untuk menentang Allah dan Rasulnya, justru untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, justru untuk memerangi dan memusuhi wali-walinya Allah. Saya tanya, ada nggak kelompok manusia yang kayak gini? Ada nggak? Ada? Ikonnya di dalam Al-Quran ada Namrud beserta bala tentaranya. Generasi selanjutnya ada Fir'aun beserta bala tentaranya juga. Di zaman Nabi ada Abu Lahab, Abu Jahal beserta kroni-kroninya. Mereka mungkin hidup di dunia 60-70 tahun, tapi digunakan untuk menentang Allah dan Rasulnya, menghalangi manusia dari jalan Allah, memerangi dan memusuhi wali-walinya Allah. Ande Namrud, ande Fir'aun kemudian memiliki kekuasaan yang besar, kekuasaan yang luas, harta yang berlimpah, bahkan mungkin dia bisa mendapatkan kesenangan duniawi dalam kurun waktu 60-70 tahun. Fir'aun juga seperti itu tuh. Abu Lahab dan Abu Jahal mungkin juga seperti itu. Tapi kalau kemudian dibalas di akhiratnya dengan kekal di neraka, maka kita katakan kelompok manusia ini adalah paling merugi. Bisa dipahami? Saya dipahami? Nah, masuk dalam kelompok ini ya semua orang kafir, Pak. Dalam konteks kekinian dengan jumlah penduduk bumi itu sekitar 8 miliar lah, taruhlah seperti itu, berarti 6 miliar statusnya itu adalah orang yang paling merugi. Masuk kategori ini berarti siapa? Ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Wal musyrikin,
yaitu selain Islam, selain Yahudi, selain Nasrani, berarti Hindu, Buddha, Konghucu, Zoroaster, Majusi, Shinto, dan seterusnya. Termasuk di dalam kelompok ini munafikin, orang-orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya dengan tampilan Islam. Kenapa? Karena menurut Allah mereka juga akan dibersamakan dengan orang kafir, kekal di neraka. Makanya sebenarnya kita itu nggak perlu silo, Pak. Kalau hari ini misalnya ya, kita memandang wah Jepang urip kok kena temen yo ekonomi mapan, peradabannya modern, teknologinya jauh lebih canggih, ora usah gumun, Pak. Eropa juga mungkin seperti itu, PDB-nya itu tinggi-tinggi banget, pendapatan per kapitanya itu mungkin puluhan kali lipat dengan pendapatan per kapita kita. Fasilitasnya itu mungkin sangat nyaman sehingga kemudian disebut-sebut dengan indeks kebahagiaan tertinggi itu adalah Norwegia, Eropa, Islandia, dan seterusnya itu negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi. Bahkan mungkin secara umum juga Amerika dan seterusnya. Ora usah gumun rasa silo. Kenapa? Mereka hanya menikmati 60-70 tahun, tapi nanti kemudian di padang mahsyar 50 tahun mereka itu menderita plus kekal di neraka. Sudah, ini doktrin dan ini adalah sesuatu yang harus kita yakini. Seperti apa tuh gambaran mereka ketika di akhirat nanti? Disebutkan dalam surat Fatir nih, orang kafir ini, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladina kafaru lahum naru jahannam la yuqta 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir lahum bagi mereka naru jahannam, ada neraka jahanam. Itu sudah ketetapan, Pak, ora iso dinyam-nyam. Ya kan? Kedahsyatannya seperti apa? La yuqda 'alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan sehingga kemudian mereka mati. Maksudnya gimana? Siksaan itu dahsyat itu datang dari segala penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu siksa. Yang andai satu penjuru saja kemudian dihantarkan, dihadapkan kepada mereka, itu sebenarnya membuat mereka itu hancur dan mestinya mati. Tapi ini enggak, Pak. Siksaan datang dari segala penjuru, fayamutu, ternyata tidak membuat mereka mati. Senang enggak? Susah atau senang ini? Ya Allah, susah banget, Pak, susah banget. Plus wala yukhaffafu anhum min adabiha, kekal di neraka, disiksa dari segala penjuru, segala arah, dan sedikit pun tidak diringankan siksanya itu bagi mereka. Ora terus naik akhir tahun siksanya dipotong 50%, iki awal Ramadan iki dapat remisi sehingga kemudian siksanya dikurangi 30%. Enggak, Pak, kekal selamanya di neraka dan ternyata tidak ada keringanan sedikit pun bagi mereka. Bahkan Allah menutup ayat ini dengan satu kalimat, kadzalika najzi kulla kafur. Inilah balasan kami bagi orang yang sangat kafir. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau kita kembali dalam bentuk grafis, ini garis waktu kaum muslimin. Ini ada orang yang diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia, di titik ini dia lahir, di titik ini dia mati, dia dikasih oleh Allah itu umur 60-70 tahun di dunia, tapi digunakan justru malah untuk ingkar, mendustakan ayat-ayat Allah, menentang Allah dan Rasulnya, bahkan memusuhi wali-walinya Allah. Maka andai 60-70 tahun mereka itu hidupnya mapan, peradabannya modern, mereka mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi kalau harus ditebus dengan penderitaan sepanjang masa, ini sudah cukup kita katakan mereka sangat merugi. Bahkan dibalas dengan kekal di neraka. Berarti mereka gimana? Paling merugi. Bisa dipahami? Makanya nggak usah silo dengan kehidupan orang kafir, nggak usah silo. Dan tengoklah penyesalan mereka ketika mereka di akhirat. Yuk kita perhatikan, mereka itu menyesal. Durung kedaden apa pun enten ceritanya, sudah Allah sudah menyebutkannya bahwa mereka orang kafir itu besok itu di akhirat itu akan menyesal. Disebutkan di surat Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahum yastarihuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka itu. Siapa? Orang kafir. Nah, kalau tidak berteriak itu gimana? Ya, karena neraka itu suaranya bising, Pak. Apinya bergejolak, menggelegar, percikannya itu memunculkan ledakan, dentuman-dentuman. Sehingga orang kalau jadi penghuni neraka itu enggak bisa krisikan itu mboten sakit. Krisikan itu penghuni surga. Nah, penghuni surga sakit krisikan. Kenapa?
surga itu hening, tentrem, suasananya itu nyaman, suasananya itu sangat tenang. Krisi antok niku saged krungu. Ning nek teng neraka gimana? Wahum yastorihuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka itu. Berteriak jaluk napa? Rabbana ahrijna, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Na'mal solehan, kami janji akan beramal soleh. Ghairul ladzi kunna na'mal, tidak sebagaimana yang dulu pernah kami kerjakan. Ini menggambarkan bagaimana penyesalan mereka, bagaimana mereka merasakan kerugian yang sangat, sehingga kemudian mereka minta, Anda bisa mbok dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia, dan mereka janji, na'mal solehan, kami akan beramal soleh. Warola dikuna nakmal, tidak sebagaimana yang dulu pernah kami kerjakan. Saya tanya, dikabulkan nggak? Dikabulkan nggak permintaan mereka? Minta dikembalikan, Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, kembalikanlah, keluarkanlah kami dari neraka. Dikabulkan? Inilah jawaban yang mereka dapatkan. Masih dalam surat Fatir ayat 37. Ketika mereka minta dikeluarkan dari neraka, mereka berjanji akan beramal soleh. Kan? Tidak sebagaimana dulu dia itu ternyata menentang, pongah, sombong, congkak, diktator, gitu kan? Sewenang-wenang, berbuat aniaya. Biasanya orang-orang kafir seperti itu. Apalagi kalau berkuasa. Maka mereka dijawab oleh Allah. Awalam nu'ammirkum mayyatadakkaru fi man tadakkaru. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Jawabannya itu, Pak. Jadi koyok diboleh ke. Lho dhisik nang dunia kan wis tak dawake umurmu swidak 70 tahun. Mestinya cukup nek gelem mikir itu cukup. Mikir hakikat kehidupan dunia. Jane urip nang dunia ki tujuane apa? Nek gelem mikir mestinya betul, Pak. Swidak tahun 70 tahun. Coba perhatikan alam semesta ini, terlalu teratur ini. Kalau kemudian kok tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada penguasa. Gitu kan? Coba jangan renungkan saja. Matahari itu secara relatif bergerak pagi hari dari timur, kemudian sore hari di sebelah barat. Ini sudah berlangsung itu mungkin ribuan tahun, bahkan katanya itu jutaan tahun, dan tidak pernah geser dari garis edarnya. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Gitu kan? Kebetulan aja, gitu kan? Atau ada pencipta, ada pengatur, ada penguasa. Nek gelem mikir jane betul, Pak. Alam semesta ini terlalu sempurna, terlalu indah. Kenapa? Atmosfer saja. Kita itu bicara atmosfer. Oh ini oksigennya sekian persen, kemudian karbon dioksidanya sekian persen, kemudian asam sulfat. Ada asam sulfat nggak ya? Yura gitu kayaknya gitu kan. Nitrogennya mungkin sekian persen, itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga kemudian cocok menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Mungkinkah itu terjadi secara kebetulan, tidak sengaja, atau ada pencipta, ada pengatur, ada penguasa? Nek gelem mikir, kudune betul, Pak. Mesti ono Tuhan, pasti ada pencipta, pasti ada pengatur, pasti ada penguasa. Bahkan wafi anfusikum afala tadakkarun. Di dalam diri kita nih, apakah kita tidak berpikir? Dalam tubuh kita itu ada organ yang bekerja tanpa kita perintah. Jantung 24 jam itu berdenyut memompa darah. Paru-paru kita itu 24 jam itu kemudian menyerap oksigen. Bahkan kemudian usus-usus kita itu bisa melakukan respirasi sehingga kemudian bisa mungkin tadi menyerap